Right, pekerjaan yang bisa kalian dapat dengan cepat di Australia ada beberapa, tapi yang aku tahu cuma satu. Ini, ngojek makanan online. Itu pekerjaan yang paling cepat bisa didapat di Australia. Kenapa? Karena semuanya itu hanyalah lewat internet. Kamu tinggal download itu aplikasi, terus lakukan semua di keperluannya. Anyway, halo semuanya, kembali lagi dengan Ari di sini. Udah lama aku nggak bikin video di channel ini. Sekarang aku udah ada waktu lagi, so kita bisa buat video di sini lagi. Aku kangen aja bikin video di sini. Kemarin ini temanku ngajakin bikin video di Facebook ya, tapi karena udah aku jalanin 3 bulan, tapi Facebook ternyata mengganti caranya dia monetisasi. Jadi aku pikir aku buang-buang waktu di sana. So aku kembali aja di sini, and aku merasa jadi gimana ya, rindu buat video lagi. So jadi aku pikir aku mau buat video yang seputaran pekerjaan sampinganku ya, seperti yang short yang aku keluarkan baru-baru ini. Aku bikin short tentang ngojek online. So jadi kita akan bahas itu ngojek online makanan di Australia ya. Aku tidak aja ambil penumpang, aku cuma hanya ngojek online makanan. Sebentar, aku mau duduk dulu, pegang tripodnya, tanganku sakit. Oke, aku balik lagi. So, aku ada poin-poin intinya yang aku mau bicarakan di sini, kali bisa membantu teman-teman yang datang ke Australia terus belum mendapatkan pekerjaan ya. Ini tuh sangat-sangat membantu untuk nambah uang ya, karena cara mencari pekerjaan ini juga sangat gampang, efisien, nggak apa-apa susah lah. Oke. So jadi pertama-tama gimana cara daftarnya? Cara daftarnya itu gampang. Kita itu di Australia ada 3 aplikasi gojol makanan ya. Ada DoorDash, ada Uber Eats, ada Menulog. So aku pernah daftar ke 3 ini. Orang bilang di Uber Eats kayaknya mereka tuh nunggu 2 minggu. Sedangkan DoorDash lebih cepat. Seingat aku nunggu Uber Eats-nya tuh lebih cepat daripada si DoorDash. DoorDash aku nunggu 2 hari, sedangkan Uber Eats keluarnya lebih cepat ya. Ya, tapi ini kayaknya tergantung dengan dokumen-dokumennya kita ya. Jadi apa yang diperlukan untuk mendaftar menjadi gojol ini? Jadi yang kita perlukan itu adalah kamu punya SIM internasional, paspor kamu, visa juga. Terus setelah itu nanti kalian tuh akan diminta untuk melakukan polisi cek, begitulah ya. Dan semua ini bisa dilakukan online. Tidak perlu kita tuh ke kantor polisi apa gimana, nggak perlu ya. Semua itu datanya online. Nah, dan itu pun prosesnya bisa memakan waktu 24 jam atau 2 hari. So, setelah itu surat keterangan polisi itu keluar. Oh, juga kalau kita orang Indonesia yang baru-baru datang ke sini, kalian itu juga akan dicek visa kalian. Jadi ada lagi satunya itu ya. Aku lupa apa namanya, tapi ini udah pokoknya si aplikasi yang mengorganize apa-apa yang mereka butuhkan. Jadi semuanya itu kita lakukan langsung di aplikasi tersebut ya. Jadi tidak perlu kesana kemari. Pokoknya lebih efisien, gampang lah carinya begitu. Terus ongkos pertamanya itu ya, kalau di Indonesia kita tuh kan harus ada uang DP ya, karena kita yang bayar ke restoran ya. Kalau di sini semuanya itu customer beli apa-apa itu mereka udah bayar langsung di aplikasi. Jadi yang kita lihat harga di aplikasi itu harga yang bakal kita kantongin nantinya, begitu ya. Jadi ongkos pertama untuk mendaftar di sini itu adalah untuk membayar polisi cek itu, dan juga membayar keterangan kerja itu udah kayak, kalau nggak salah aku lupa, soalnya aku nggak perlu ya, tapi ada ponakanku kemarin dia perlu bayar itu. Dan itu pun kalau sama DoorDash hanya dilakukan sekali, tapi kalau sama Uber Eats polisi ceknya tuh diminta setiap tahun.
Oke, jadi itu kira-kira mengeluarkan biaya sekitar $660 ya, $60 kurang lebih lah ya, $60 jadinya sekitar 600 ribuan lah rupiah, dirupiahkan. Kalau bisa ya, kita tuh mendaftar di dua aplikasi ini ya, yang aku tahu dua aplikasi ini yang lebih bagus karena tergantung kotanya di mana ya. Ini tuh dua aplikasi ini yang lebih populer di Australia, yaitu DoorDash sama Uber Eats, tergantung di kota kalian. Oke, itu yang populer di kotaku dan di kebanyakan kota Australia ya, itu yang dua itu populer. Jadi kalau bisa register pakai dua aplikasi ini ya, supaya penghasilan itu lebih maksimum. Jadi itu ongkosnya. Terus nanti si Uber Eats kasih kalian itu perlengkapan, apalagi kalau kita tuh registernya tuh pakai kendaraan sepeda ya, kendaraan sepeda. Mereka akan kasih kita jaket hujan sama jaket like visible vest, jadi kayak warna kuning, jaket polisi gitu ya, tapi itu kalau dipakainya pas musim panas. Jadi kita tuh malam-malam pakai jaket tersebut, jadi masih bisa kelihatan di jalan ya. Terus ada dapat tas besar juga. Nah, seperti ini tasnya, itu supaya makanannya itu waktu kita membawa, makanya itu tetap dingin apa tetap panas ya, dan juga safety juga, jadi makanannya nggak tumpah, makanya kita perlu bawa tas ini. Terus kita tuh dikasih sebox, ada kasih bel kayak begitu ya, bel untuk sepeda. Terus lampu depan, lampu belakang dikasih sama si Uber. Kalau si DoorDash yang aku dengar kemarin ya, aku nggak dapet ya. Mungkin tahun ini dia juga nggak dapet sih. Ada yang dapat, ada yang nggak, tergantung di kotanya kayaknya. Kalau di suatu kota diharuskan membawa tas pendingin, tas insulated tas ini. Mereka tuh akan kasih kalian tas. Si DoorDash itu tasnya seperti ini ya, cuma tas saja yang dikasih Kak. Tapi kalau si Uber Eats, jaket dikasih, tas dikasih, dan perlengkapan sepeda juga dikasih gitu. So ya, sekarang kita akan membicarakan tentang kendaraan apa yang kalian bisa pakai ya. Aku pernah pakai dua. Jadi pertama-tamanya aku pakai kendaraan sepeda. Aku register sebagai pengendara sepeda. Tapi aku kerjanya pakai electric scooter, karena aku punya electric scooter ya. Kalau sepeda biasa itu kecapean nantinya. Jadi aku pakai electric scooter, pas musim panas aku pakai electric scooter. Sama itu dengan sepeda gayung ya. Dan sekarang musim dingin itu aku suka pakai mobil. Kalau pakai mobil, jangkauannya tuh lebih jauh-jauh dikasih. Belum tentu mendapatkan uang banyak sih, tergantung ya, tergantung kota kalian. Terkadang di suatu kota lebih baik menggunakan sepeda listrik dibandingkan mobil, karena kalau kita tuh di kota-kota besar itu terkadang lebih sering tidak ada parkiran ya. Jadi susah cari parkiran. Aku tuh sering juga dapat dilema begitu, cari parkiran tuh susah. Jadi kalau menurut aku sih, kalau mendingan pakai sepeda gayung, pakai sepeda listrik gitu ya. Kendaraan sekarang cara kerjanya tuh gampang banget guys. Seperti aku katakan tadi, kalau di Indonesia GoFood, apa itu ya, yang gojol gitu, gojol makanan itu, kita pas mendaftar kita harus bayar kredit kan ya, bayar kredit, ada uang di dalam account kita ya untuk pembayaran. Kalau di sini kita tidak perlu hal-hal tersebut, karena pelanggan-pelanggan kita order, mereka itu udah langsung bayar. Mereka udah langsung bayar makanan ke restoran, udah langsung bayar biaya pengiriman. Oke, jadi di si aplikasi itu udah potong semuanya udah. Terus kita tinggal dilihatin berapa harganya. Dan berapa itu harganya, itu yang akan kita dapatkan. Jadi kita tidak perlu yang namanya ke restoran terus kita bayar, nggak perlu ya. Kita tinggal ke restoran bilang, ini aku mau pick up makanannya si ini, udah ambil, confirm, udah gitu langsung dah dikirimin ke customer. Jadi tidak perlu kita menunggu si customer bayar kita ya. Jadi begitu enaknya, jadi tidak ada orang yang ngebon nantinya ya. So itu. Terus gaji
Oke, gaji ini tidak menentu ya teman-teman, karena ngojol ini ya kalian tahu sendiri kan ya, di Indonesia juga, buat teman-teman yang pernah ngojol di Indonesia atau menjadi ngojol di Indonesia itu gajinya itu ya kayak begini ya, naik turun tergantung masanya ya, sama di sini. Jadi ada bulan-bulan yang rame itu ya, bagus banget ya, bulan-bulan rame bagus banget. Ini contohnya ya, salah satu bulan rame ya, seminggu. Hold on. Seminggu aku kerja 2 kali ya, dan dapat itu sekitar 200 dolar. 200 dolar lebih. Cuma kerja 2 hari, cuma beberapa jam gitu ya. Tapi ya begitu, ada masa-masanya. Dan terkadang 1 minggu itu aku bisa bawa sekitar 8 jutaan ya. 8 juta, dan itu pun kerjanya sedikit ya, sedikit, sekitaran 19 jam apa 20 jam begitu ya. Pokoknya sejamnya itu rata-rata dapatnya 300 ribu sejam. Ini kalau pas lagi musim-musim rame ya. Kalau musim-musim sepi seperti Desember, Januari, Februari begitu, Desember, Januari itu tidak terlalu bagus ya, sama Februari juga tidak terlalu bagus dengan mobil. Jadi terkadang orderannya itu menurun ya, gajinya tuh pun menurun. Jadi intinya begini teman-teman, kalau kalian ke sini ya, kalian ke Australia menggunakan visa-visa yang kalian itu membutuhkan uang ya, aku tidak sarankan melakukan pekerjaan ini sebagai full time ya. Lakukan pekerjaan ngojek ini hanya sebagai tambahan uang ya. Kalau tambahan uang atau lagi menunggu mencari-cari pekerjaan lah istilahnya ya, jangan dipakai sebagai pekerjaan full time, kecuali kalian tuh emang kesini dapat beasiswa atau ya partnernya yang dapat beasiswa, kalian tuh kesini sebagai pendamping ya, jadi nggak usah kerja pun nggak apa-apa ya. Jadi bisa ini dilakukan pekerjaan ngojek ini sebagai pekerjaan bersenang-senang. Dan lagian juga pekerjaan itu bisa membantu kalian tuh lebih mengetahui kota kalian ya. Jadi kalian tuh sambil jalan-jalan tapi didapat bayaran. Begitu enaknya pekerjaan ini teman-teman. So ya, menurut aku sih begitu ya. Buat teman-teman yang baru datang ke sini, belum dapat kerjaan, bisa lakukan pekerjaan ngojek online ini dengan cara, kita berbicara kendaraan, karena kalau tidak ada kendaraan juga susah ya. Tergantung kalian itu di mana. Kalau kalian itu kayak di kota-kota besar banget ya, kayak di kota Sydney, Melbourne, di tengah-tengah kota gitu ya, terkadang kalian tuh bisa cuma jalan kaki aja juga bisa. Kenapa? Karena kadang-kadang kafenya di bawah, terus yang order itu orang-orang apartemen di atas ya. Jadi kita tuh sebenarnya tidak perlu kendaraan, kita perlu jalan kaki aja langsung bisa gitu. Tapi jangan mungkin tapi itulah salah satu peluang, salah satu salah satu cara yang bisa dilakukan. Cara kedua adalah kalian itu sewa sepeda gayung ya, karena banyak sekali ini orang-orang yang sewakan sepeda untuk kerja-kerja seperti ini. Aku tidak tahu jelasnya, tapi kalau kalian di metropolitan itu udah banyak sekali pokoknya, itu ada yang menyewa-nyewakan sepeda, skuter di pinggir-pinggir jalan itu ya, pokoknya banyak lah kalau mau ya. Kalau enggak, beli aja sepeda elektrik yang second hand ya, jangan beli yang baru-baru karena mahal. Second hand aja itu tuh udah bagus, beli yang second hand sepeda elektrik ya. Tapi begitu, kalau emang budgetnya tuh belum cukup, mending sewa aja dulu. Jadi kita tuh bisa bayarnya per minggu lah ya. Karena gimana ya, seperti yang aku bilang, ini tuh tergantung tinggalnya di mana ya. Tapi kebanyakan sih kalau teman-teman pakai visa-visa yang bukan visa bekerja atau apa ya, pokoknya buat kalian yang tinggal di agak kota gitu ya pokoknya ya, dan belum mendapatkan pekerjaan,
ini pekerjaan yang sambil menunggu pekerjaan yang pastilah ya. Ini tuh ngojek ini adalah pekerjaan yang mantap dan mudah didapatkan di Australia, dan juga uangnya juga nggak jelek-jelek amat lah ya. Di mana-mana tuh tergantung wilayah ya dan bulannya. Di tempatku Desember Januari nggak terlalu bagus. Akhir Desember sama Januari nggak terlalu bagus, tapi awal-awal Desember bagus. Di kota lain aku lihat mereka bagus-bagus aja ya, jadi tidak sama ya, tapi ya begitu. Setidaknya kalian tuh kesini adalah bayangan pekerjaan apa yang bisa aku lakukan sambil menunggu pekerjaan tetap. Oke, so jadi begitu ya teman-teman. Di video kali ini, kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa tanya di kolom komentar. Juga jangan lupa kalian yang baru-baru lihat videoku, silakan subscribe karena aku bakalan bikin video-video lagi. And colek itu si like ya. Sorry.